Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 4 mengenai materi penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan kalimat tanya. Materi pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan dalam hal apa saja ya? Yang pertama yaitu untuk mengawali penulisan nama orang. Yang kedua, untuk mengawali penulisan kalimat. Yang ketiga, untuk mengawali penulisan nama tempat. Selanjutnya juga untuk mengawali penulisan nama negara, nama daerah, nama suku, dan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas lagi ya. Penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Ini salah satu fungsi atau salah satu penggunaan huruf kapital ya. Setelah tanda petik pertama selalu diawali huruf kapital. Setelah tanda petik dalam teks percakapan, tapi tanda petik pertama ya, kita gunakan huruf kapital. Contohnya seperti di bawah ini. Nomor 1, jangan menangis anak kecil, kata ibu. Coba perhatikan tanda petik pertama di situ. Setelah tanda petik ada kata jangan. Jangan diawali dengan huruf kapital. Kemudian di situ dalam kalimat pertama itu kata ibu. Ibu itu diawali huruf kapital. Kenapa ya Bu Guru? Padahal kan belakangnya tidak ada nama. Nah, ibu di sini itu sebagai kata sapaan, kata ganti. Jadi, penulisan ibu itu diawali dengan huruf kapital ya. Nomor 2, aku bisa membantumu pulang nak, kata Paman Adi. Nah, perhatikan lagi. Tanda petik pertama, setelah tanda petik pertama itu ada kata aku. Aku diawali huruf kapital. Selanjutnya dalam kalimat itu ada kata nak. Nak itu berasal dari kata anak ya, yang diperpendek menjadi kata nak. Nak itu diawali huruf kapital. Kenapa? Karena di sana itu merupakan sebuah kalimat, sebuah kata sapaan. Kata Paman Adi. Nah, Paman diawali dengan huruf kapital, Adi juga. Karena Paman tadi itu diikuti nama. Namanya siapa? Nah, Paman Adi diikuti Adi ya. Jadi P-nya besar, A-nya besar. Nomor 3, Pak Guru berkata, jangan lupa belajar ya. Nah, coba perhatikan tanda petik yang pertama juga. Di situ ada kata jangan. Jangan diawali dengan huruf kapital. Yang keempat, Bu Dokter berkata, obatnya harus diminum sampai habis. Di situ setelah tanda petik pertama juga diawali dengan huruf kapital pada kata obatnya. Selanjutnya itu adalah penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Tadi sudah disebutkan ya. Selain nama orang, nama tempat itu juga diawali dengan huruf kapital. Selain nama tempat, itu ada nama kota, nama tempat wisata, bangunan yang diikuti nama, misalnya Masjid Anur gitu ya. Masjidnya harus huruf kapital, M-nya. Anur itu A-nya besar, N-nya besar karena diikuti nama. Masjidnya diikuti nama, jadi masjidnya diawali dengan huruf kapital. Contoh nomor 1, Stasiun Tugu terletak di Yogyakarta. Stasiun Tugu itu nama tempat. Karena diikuti kata Tugu namanya, berarti stasiunnya diawali dengan huruf kapital. Terletak di Yogyakarta. Yogyakarta nama kota, Y-nya besar. Nomor 2, kakek datang dari Surabaya kemarin siang. Di situ ada kata Surabaya. Surabaya itu nama kota ya, jadi diawali dengan huruf kapital. Nomor 3, gereja
Katedral dan Masjid Istiqlal letaknya ada di Jakarta. Gereja itu merupakan sebuah bangunan. Dia ditulis huruf kapital, diawali dengan huruf kapital karena diikuti namanya, katedral. Jadi gereja katedral itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya di situ ada Masjid Istiqlal. Masjid apabila tidak diikuti nama di belakangnya, tulisan masjid itu saat di tengah kalimat ditulis huruf kecil semua ya, tapi karena diikuti nama, di sini ada nama Istiqlal, jadi masjidnya diawali dengan huruf kapital. Jakarta, nama kota, jadi diawali dengan huruf kapital. Nomor 4, Alin membeli pensil di toko Kurnia. Alin itu nama orang, jadi harus diawali dengan huruf kapital. Toko Kurnia, toko diikuti nama tokonya Kurnia, jadi tokonya ditulis atau diawali dengan huruf kapital. Apabila kata Kurnia di situ tidak ada, maka tokonya itu ditulis dengan huruf kecil, seperti itu ya. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik yang pertama yang akan kita bahas yaitu penggunaan tanda baca titik pada penulisan waktu. Tanda titik itu untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam dan menit. Contohnya seperti di bawah ini. Nomor 1, 08.00 dibaca jam 8. 08 itu menunjukkan jamnya. 00 di belakang titik itu menunjukkan menit ya. Nomor 2, 10.00 berarti jam 10 titik menitnya 00. Nomor 3, 12.15. Jamnya di sini adalah jam 12, menitnya menunjukkan menit 15. Nomor 4, 21.30 berarti jamnya menunjuk jam 21 atau jam 9. Menitnya menunjuk menit ke 30. Yang terakhir ada jam 23.45. Jamnya menunjukkan jam 23 atau jam 11 malam ya. Menitnya menunjukkan menit ke 45. Jadi tanda titik di sini untuk memisahkan antara jam dan menit. Yang kedua adalah penggunaan tanda baca titik pada penulisan bilangan ribuan. Kemarin sudah kita bahas ya tanda baca titik untuk penulisan ribuan. Di sini masih ada diberikan 2 contoh. Yang pertama, ayahku memberi uang Rp10.000. Rp10.000 di situ ditulis 10.000. Ini untuk memisahkan angkanya ya, angka 10 dengan ribuan di belakangnya. Angka 000, 03 itu menunjukkan ribuan ya. Yang kedua, jumlah pengunjung Pantai Parangtritis pada liburan kemarin ada 30.000 orang. 30.000 orang itu ditulis 30.000. Setiap penulisan angka yang menggunakan titik itu biasanya belakangnya 0-nya 3 baru titik gitu ya. Depannya 03 itu ada titik. Selanjutnya kalau masih banyak lagi nolnya, kita ambil 3 lagi nolnya, baru titik, ambil 3 lagi baru titik, seperti itu sampai nolnya habis. Nah, yang terakhir yaitu materinya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya ciri khasnya itu selalu diakhiri tanda baca tanya di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Di mana kamu pergi liburan kemarin? Di situ ada tanda tanya, berarti dia merupakan kalimat tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya. Yang pertama ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Di sini juga ada kata tanya yang diberi imbuhan kah di belakangnya. Fungsinya hampir sama ya dengan kata tanya yang tidak diberi imbuhan kah. Di sini ada apakah, siapakah, mengapakah, kapankah, dimanakah, bagaimanakah. Selain itu ada juga kata tanya yang berimbuhan kah
seperti benarkah, sudahkah, sudikah, dan lain-lain. Contohnya, misalnya seperti ini. Apakah kamu tahu di mana Doni? Yang kedua contohnya, siapakah yang mengambil kueku? Dan seterusnya. Nah, untuk memperjelas materi yang sudah Bu Guru sampaikan, coba kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, yang A, itu ada 7 soal. Di situ memuat materi tentang penggunaan tanda baca titik dan penggunaan huruf kapital. Yang B, itu merupakan materi mengenai kalimat tanya. Dikerjakan di buku ya, tulis dengan rapi. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.